SMKN 2 Purwakarta akan memaparkan materi tentang penyajian data statistika. Pernahkah kalian menyajikan data sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan dapat mudah untuk disimpulkan? Yuk kita cari tahu dengan menyajikan dan menyaksikan tayangan berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar itu salah satu bentuk penyajian data dalam statistika. Dan yang kedua, penyajian dalam bentuk diagram, di mana diagram tersebut ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan ada juga yang disebut dengan diagram daun. Nah, yang dimaksud dengan diagram daun adalah dengan memecah setiap datum menjadi dua bagian, yaitu digit pertama merupakan batang dan digit kedua berikutnya merupakan daun. Ada juga penyajian data dalam bentuk diagram kotak atau garis. Bisa juga disebut dengan statistika 5 serangkai. Dan yang selanjutnya, penyajian data dalam bentuk histogram atau poligon dan bentuk ogib. Nah, penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon seperti pada nampak di gambar pada layar berikut. Nah, itu sebagai pemaparan dari penyajian data dari suatu statistika. Bagaimana kita akan memahaminya? Ayo kita sama-sama perhatikan latihan atau contoh soal berikut. Nah, contoh yang pertama, di sini ada tabel yang merupakan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah, yaitu dari 2001 sampai 2004. Nah, dari data diperoleh pada tahun 2001 yang bermasalah ada 6 orang, 2002 ada 10 orang, 2003 ada 13 orang, dan 2004 ada 10 orang. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya siswa bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004? Kita lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kita jumlahkan jumlah siswa dari tahun 2001 sampai 2004 yang bermasalah. Kita jumlahkan dari tahun 2001 ada 6, 2002 ada 10, 2003 ada 13, dan 2004 ada 10, sehingga dijumlahkan jadi 39 orang. Contoh yang kedua, diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah, yuk kita lihat. Nah, contoh soal yang tadi itu bakal yang dicoba di buku masing-masing. Dan kita lihat penyajian datanya dengan menggunakan diagram batang dari tahun 1992 sampai tahun 1996. Maka diperoleh jumlah data atau siswa yang bekerja, yang melanjutkan, dan yang menganggur. Bagaimana data tersebut bila disajikan dalam diagram lingkaran? Penyajian diagram lingkaran berarti kalian harus mengubah dulu satuan lingkaran itu adalah derajat, berarti satu lingkaran 360 dibagi dengan beberapa data.
Nah, seperti contoh, diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah muridnya 480, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah yang berjalan kaki di sini belum dinyatakan dalam satuan derajat. Nah, yang naik bis ada 72 derajat, yang motor 45 derajat, dan yang memakai sepeda, nah sisanya yang berjalan kaki. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, derajat sektor siswa yang berjalan kaki berarti 360 derajat, berarti keseluruhan lingkaran, dikurangi 60 derajat yang naik bis, 72 derajat yang bersepeda, 45 derajat yang naik kendaraan, maka sisanya yang berjalan kaki adalah 183 derajat. Nah, 183 derajat dibagi 360 dikalikan dengan 480 adalah jumlah seluruh siswa SMK tersebut, sehingga diperoleh 244 orang. Jadi, siswa yang berjalan kaki sebanyak 244 orang. Diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Contoh, data lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Buatlah diagram garisnya. Tahun 2003 sebanyak siswa 80, 2004 100, 2160, 2006 120, dan 2007 sebanyak 200. Coba kalian kerjakan di dalam buku masing-masing bagaimana cara penyajian datanya dengan menggunakan diagram garis. Kemudian ada juga yang bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti contoh di sini, hasil tes matematika didapat data sebagai berikut. Buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kita rubah menjadi histogram dan poligon frekuensinya. Silakan kalian coba dalam buku masing-masing untuk menyelesaikannya. Nah, penyajian data dari atas dijelaskan sebagai berikut. Batas bawah kelas yaitu 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan 86. Batas atas kelas yaitu 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93. Nilai tengah atau XI diperoleh dari setengah batas bawah ditambah batas atas. Yang dimaksud dengan tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan batas atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5. Sehingga tepi bawah kelas data di atas yaitu 37,5, 45,5, 53,5, 61,5, dan 69,5. Nah, itu adalah penyajian data statistika baik dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel maupun poligon dan histogram. Yuk, kita saatnya bermain kuis. Ingin tahu soalnya bentuknya bagaimana? Yuk kita perhatikan slide berikutnya. Ya, kira-kira apa ya kuisnya? Yuk kalian tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube, kemudian screenshot lalu dikirimkan ke GCR kelas masing-masing. Nah, kuisnya soalnya jelaskan bagaimana cara menyajikan data supaya data dapat mudah dipahami dan mudah disimpulkan. Ibu tunggu jawaban kalian di kolom komentar YouTube, kemudian di screenshot lalu dikirim ke GCR kelasnya masing-masing. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas
kerjasamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.